Selamat pagi semuanya. Coba deh sambil mendengarkan ini, tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan perlahan. Kalau kamu sedang bersiap-siap untuk memulai rutinitas, atau mungkin lagi duduk santai menikmati secangkir teh hangat, biarkan sesi penjelasan materi kita kali ini menemani pagimu yang tenang. Khusus untuk periode 19 hingga 24 Mei ini, kita mengangkat satu tema yang mungkin belakangan ini terasa sangat dekat dengan hatimu, yaitu tentang melepaskan identitas lama. Kita bakal membedah sains di balik bagaimana manusia itu bertransformasi. Dan seperti pesan indah yang jadi tema kita hari ini, kamu itu sebenarnya tidak sedang kehilangan diri, tapi kamu sedang menemukan dirimu yang baru. Yuk, kita mulai obrolan ini pelan-pelan aja. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak dan ingat-ingat. Pernah nggak sih akhir-akhir ini kamu bangun tidur dan ngerasa bingung? Kayak ada sesuatu yang berat banget dan rasanya seolah-olah kamu terputus dari versi dirimu yang dulu. Kalau iya, aku mau bilang kalau perasaan itu sangat valid kok. Rasanya emang kayak lagi ngaca, tapi pantulan yang kamu lihat tuh kerasa asing banget. Di dunia psikologi, rasa nggak nyaman yang bikin bingung ini punya nama, yaitu disonansi kognitif. Ini adalah ketegangan batin yang wajar banget terjadi saat keyakinan di dalam diri kita mulai bergeser. Jadi kamu sama sekali nggak sendirian ngerasain ini. Oke, mari kita selami lebih dalam tentang rasa kehilangan ini. Kalau kamu lagi ada di fase di mana semuanya terasa abu-abu, aku pengen kamu tahu satu hal penting. Merasa hilang itu bukanlah sebuah tragedi. Benar-benar bukan. Secara psikologis, itu cuma sebuah ketegangan yang sangat alami. Anggap aja itu semacam sinyal alarm dari dalam pikiranmu sendiri yang lagi bilang, "Hey, aku butuh ruang yang lebih luas nih buat tumbuh." Coba deh kita sedikit geser cara pandang kita pagi ini. Alih-alih melihat proses ini cuma sebagai sebuah kehilangan yang menyedihkan, gimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah transformasi? Kenapa ini penting banget buat keseharian kita? Karena disonansi kognitif, ketidaknyamanan saat siapa dirimu nggak lagi sejalan dengan apa yang kamu lakukan, sebenarnya adalah mesin penggerak utamanya. Rasa nggak nyaman itulah yang memaksa otak mencari jalan keluar. Dialah yang mendorongmu melangkah dari rasa sakitnya kehilangan, menuju perubahan diri yang jauh lebih bermakna. Dan ngomong-ngomong soal perubahan, ada satu fakta sains yang menurutku sangat melegakan. Tolong jangan pernah mikir kalau karakter, nasib, atau masa lalumu itu udah terpaku mati dan gak bisa diubah. Sama sekali enggak. Secara biologis, kebingungan dan proses ganti identitas yang lagi kamu alami ini ternyata didukung penuh oleh rancangan alamiah tubuhmu sendiri loh. Ada sebuah konsep luar biasa keren di dunia neuroscience namanya neuroplastisitas. Sederhananya begini, otak kita itu bukan batu keras yang kaku. Otak kita itu hidup, hangat, dan bisa dibentuk layaknya tanah liat yang lembut. Neuroscience menyebutnya sebagai plastisitas Hebbian. Prinsipnya gampang banget. Neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Artinya, setiap kali kamu mikirin hal baru, atau bahkan sesederhana bersikap lebih lembut ke diri sendiri pagi ini, kamu itu secara harfiah lagi membangun jalur secara fisik yang baru di dalam otakmu. Keren banget kan? Tapi ya, transformasi itu jarang banget terjadi cuma gara-gara satu momen emosional sesaat. Supaya jalur saraf baru di otakmu itu jadi permanen, atau mencapai titik yang kita sebut ambang identitas, kamu butuh aksi nyata di keseharian. Ini butuh pengulangan, tidur yang cukup, dan pastinya nutrisi. Kenapa tiga hal ini sangat krusial? Karena otakmu butuh energi fisik untuk melakukan yang namanya mielinisasi. Itu loh, proses melapisi jalur saraf barumu supaya sinyalnya makin kuat dan jadi otomatis. Kalau kamu kurang tidur atau nutrisinya berantakan, kamu bisa kena kelelahan identitas. Ujung-ujungnya, usahamu buat berubah terasa berat banget dan kamu malah balik lagi ke kebiasaan lama. Makanya, kehilangan sering kali menjadi titik mulai yang nggak bisa dihindari. Kadang-kadang, momen patah hati, krisis di usia seperempat abad, atau bahkan trauma datang ngehantam dan ngancurin apa yang selama ini jadi dunia asumsi kita. Tiba-tiba aja kita dipaksa buat ngebangun semuanya dari nol lagi. Tapi tahukah kamu, riset nunjukin kalau justru dari puing-puing kehancuran inilah lahir yang namanya pertumbuhan pasca trauma. Sebuah proses pendewasaan luar biasa yang mengubah cerita kita dari yang tadinya cuma seorang korban menjadi seorang penyintas yang tangguh. Nah, yang benar-benar menarik dari penjelasan ini adalah kerangka kerja dari psikolog Dan McAdams. Beliau membagi kepribadian kita ke dalam beberapa lapisan. Dan yang paling dalam, yang paling inti dari diri kita adalah peran sebagai penulis autobiografis. Artinya apa? Kamu itu bukan cuma sekedar aktor yang jalani naskah dari orang tua atau ekspektasi masyarakat. Enggak. Kamu adalah penulis cerita hidupmu sendiri. Kamu dikasih kemampuan bawaan buat ngerangkai kejadian-kejadian yang kelihatannya acak jadi satu jalan cerita yang utuh dan penuh makna. Tentu saja, ngebahas teori tanpa lihat buktinya di dunia nyata kayaknya kurang lengkap ya. Jadi, yuk kita lihat langsung gimana proses nulis ulang identitas ini berhasil dilakukan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Ini membuktikan kalau perubahan itu benar-benar nyata.
Kita bisa belajar banyak dari ceritanya Marshanda. Dulu, citra publik sangat menuntutnya jadi sosok artis cilik yang sempurna. Tapi lihat dia sekarang, bertransformasi menjadi advokat kesehatan mental yang vokal. Saat dia didiagnosis bipolar, daripada repot-repot menyembunyikannya dari publik, dia justru milih penerimaan diri yang radikal. Dia ubah rasa sakitnya itu jadi sebuah misi buat ngedukasi orang banyak. Kisahnya ini benar-benar mendobrak ekspektasi sosial dan ngebuktiin kalau kita bisa merangkul kerentanan kita jadi sebuah kekuatan besar. Dan yang bikin makin semangat, perubahan identitas ini sama sekali nggak dibatasi oleh umur atau karir loh. Riset dari Profesor Herminia Ibarra menyoroti gimana para profesional sukses mengubah haluan karir mereka. Kuncinya, cukup dengan melepaskan rasa keharusan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Terus ada lagi yang bikin geleng-geleng kepala, Gladys Buril. Beliau memutuskan untuk mendefinisikan ulang dirinya dan ikut lari maraton. Coba tebak di usia berapa? 92 tahun. Ini bukti telak kalau umur itu bukan takdir biologis yang bisa ngehalangin kita ngebentuk versi diri yang baru. Meski begitu, kita juga mesti realistis melihat konteks budaya di Indonesia. Kita hidup di lingkungan yang komunal alias bareng-bareng. Sumber kita mencontohkan fenomena hijrah. Saat seseorang secara nyata ngubah identitas atau gaya hidupnya, kadang lingkungan lamanya belum siap dan akhirnya malah ngasih stigma. Karena itulah riset ini nekenin banget betapa pentingnya nyari dukungan dari komunitas yang baru. Punya lingkungan yang suportif itu ibarat safety net. Kunci utama supaya transisi identitasmu bisa berjalan dengan aman, sehat, dan gak bikin kamu ngerasa diasingkan. Oke, setelah ngebahas sains dan contoh nyatanya, pertanyaannya sekarang, terus aku harus ngapain hari ini? Tenang aja, kita bakal bahas beberapa solusi mental yang super gampang untuk diterapkan sehari-hari. Langkah-langkah kecil yang gak akan bikin kamu ngerasa terbebani sama sekali. Kita bisa mulai pakai teknik kebiasaan berbasis identitas dari James Clear. Caranya lembut banget. Pertama, kamu tentuin dulu siapa identitas barumu. Misal, aku adalah orang yang teratur. Kedua, langsung lakuin satu aksi kecil pagi ini. Nggak usah muluk-muluk, cukup rapikan tempat tidurmu setelah bangun. Ketiga, ulangi secara konsisten. Kenapa cuma ngerapin kasur aja penting? Karena tindakan kecil itu ngasih bukti fisik ke otakmu. Pelan-pelan, kalau kamu emang beneran sosok yang teratur itu. Kamu bukan cuma lagi berandai-andai, tapi kamu lagi membuktikannya. Poin krusial lainnya yang nggak boleh dilewatin adalah gimana caramu ngobrol sama dirimu sendiri. Terapi naratif punya dua cara yang bagus banget. Pertama, namanya eksternalisasi masalah. Mulai sekarang, stop melabeli dirimu dengan hal negatif. Daripada ngomong, duh aku emang pemalas, ganti jadi, rasa malas ini lagi nyoba ngehambat rencanaku hari ini. Beda kan rasanya? Kedua, coba deh latihan visual pohon kehidupan. Gambar akar sebagai simbol masa lalumu dan cabang daunnya sebagai masa depan. Latihan santai ini bisa ngasih jarak batin yang sehat, biar kamu nggak terus-terusan terjebak ngerasa jadi tawanan masalah masa lalu. Satu lagi tips aplikatif dari mindfulness-based cognitive therapy. Saat kamu lagi panik ditabrak ekspektasi sehari-hari atau tiba-tiba cemas mikirin masa depan, coba kasih dirimu sebuah jeda kognitif. Tarik napas sebentar, lalu sadari kalau pikiran-pikiran yang bikin kamu down itu hanyalah peristiwa mental yang numpang lewat. Pikiran itu bukan fakta atau kebenaran absolut tentang dirimu. Begitu kamu sadar akan hal ini, efeknya luar biasa. Kecemasanmu bakal turun dan kamu bisa lebih jernih milih respons yang positif. Nggak terasa, kita udah sampai di bagian akhir dari penjelasan materi kita pagi ini. Aku benar-benar berharap banget pemahaman soal otak dan psikologi ini bisa ngasih kamu rasa lega. Seperti sebuah pelukan hangat yang ngingetin kalau kamu itu punya kendali penuh atas hidupmu sendiri. Dan ini digambarkan dengan sangat brilian lewat satu kalimat ini. Identitas adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. Kita terus membuatnya. Coba resapi pelan-pelan. Kamu itu nggak lahir dengan satu identitas kaku yang harus susah payah kamu cari sampai ketemu. Alih-alih mencari, kamu justru lagi secara aktif membuat siapa dirimu setiap harinya, lewat pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil hari ini. Jadi, sebagai penutup untuk nemenin pagimu yang cerah ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa kamu bawa seharian. Kira-kira, apa satu cerita baru yang mau kamu tulis tentang dirimu hari ini? Keputusannya ada di tanganmu. Dan otakmu udah siap banget buat ngebantu mewujudkannya. Sekarang, tersenyum, tarik nafas dalam sekali lagi dan hadapilah harimu dengan energi yang bahagia. Selamat pagi dan selamat bertransformasi ya!